Shalom saudara, kita kembali dalam acara Thanks God is Monday. Pada hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dengan tema sikap orang percaya saat menghadapi kesulitan. Kita baca dalam 1 Samuel 30 ayat 1-8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Saudara yang terkasih, hari ini kita mau belajar bagaimana sikap orang percaya saat menghadapi kesulitan. Ada banyak orang hari-hari ini saat menghadapi kesulitan, menghadapi situasi yang tidak mudah, cenderung mengambil keputusan yang salah. Bahkan mungkin ada yang overthinking, atau mungkin berpikir tidak jernih sehingga mengambil keputusan-keputusan yang salah. Bahkan akhirnya membuat masalah tidak terselesaikan, tapi malah menambah masalah. Nah, hari ini ada dua hal yang harus kita pelajari dari sikap Daud saat menghadapi kesulitan. Yang pertama adalah menguatkan imannya kepada Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Kita bisa lihat ya, di ayat ini seluruh rakyat itu pedih hati karena mereka menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit. Tapi kita bisa lihat Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga mengalami situasi yang tidak mudah, mengalami situasi yang sulit. Tuhan mau kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Baterai yang lemah, dia perlu di-charger supaya dia penuh dan dia bisa digunakan kembali. Sama halnya seperti orang yang sedang lemah tubuhnya, dia perlu vitamin, dia perlu makanan bergizi supaya dia kuat kembali. Demikianlah hendaknya iman percaya kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi situasi ini, supaya kita bisa menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Kalau kita malah makin jauh dari Tuhan, kita nggak akan mampu melewati hari-hari ini. Kita nggak akan kuat. Yang ada kita lemah. Yang ada kita semakin terpuruk. Mari kita teladani apa yang dilakukan oleh Daud. Dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan keadaan, tapi dia percaya Tuhan pasti punya rencana dalam kehidupannya. Biarlah di poin yang pertama ini kita senantiasa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan sekalipun hari-hari ini tidak mudah. Yang kedua, sikap yang harus kita lakukan saat menghadapi kesulitan adalah meminta arahan kepada Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Salah satu yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan adalah keintimannya dengan Tuhan. Dalam segala aspek kehidupannya, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Daud selalu
meminta arahan kepada Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Bahkan dalam keadaan sulit seperti ini, gak mudah buat Daud untuk mengambil waktu sebentar bertanya kepada Tuhan. Ada banyak orang mungkin di posisi sebagai pemimpin saat keadaan terjepit, saat dia ditekan, dia langsung mengambil tindakan. Dia gak sabaran. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud adalah sikap yang benar. Dia mengambil waktu sebentar. Dia bilang, bawalah baju efod itu, berikan kepadaku. Karena apa? Dia mau berdoa sama Tuhan. Dia minta arahan dari Tuhan. Biarlah setiap kita yang sedang mengalami situasi-situasi sulit hari ini, mengalami keadaan yang tidak mudah, seakan-akan kita berpikir tidak ada jalan keluar. Percayalah, di dalam Tuhan ada jalan keluar. God will make a way. Dia pasti buka jalan. Saat kita percaya, saat kita meminta petunjuk dari Tuhan, Tuhan akan membuka jalan bagi setiap kita. Biar kiranya firman ini menguatkan setiap kita, setiap orang-orang yang mendengar hari ini, kembali dikuatkan, kembali diingatkan untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Jangan lari dari masalah, minta kekuatan supaya kita bisa menjalaninya. Biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kita, menjadi pegangan buat kita sepanjang minggu ini, bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita saat kita percaya, saat kita menguatkan iman percaya kita, dan saat kita senantiasa berseru kepada Tuhan, meminta arahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Seperti Daud, kita bisa lihat di ayat selanjutnya, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa kepada Daud. Tidak ada satupun jarahan yang diambil oleh orang Amalek yang tertinggal, semuanya dibawa pulang kembali oleh Daud. Wow, luar biasa. Saat dia melakukan sikap yang benar, dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan itu janji Tuhan kepada setiap kita yang mendengar hari ini. Tuhan juga akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa yang mungkin sedang menanti di sana, yang kita tidak tahu kapan. Tapi percaya Tuhan pasti memberikannya bagi setiap kita. Biarlah ini menjadi rema bagi setiap kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Bagaimana kami menyikapi situasi-situasi sulit yang tidak mudah, yang harus kami lalui. Biarlah Tuhan, kami menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kami nggak mampu Tuhan, tapi kami percaya saat kami berserah kepada Tuhan, saat kami meminta kekuatan daripada Tuhan, Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan memampukan kami. Dan biar kami selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan. Biar kami selalu berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.